Yo, selamat siang. Balik lagi di channel saya, di channel Vlog Bagus TV, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman, tips pemula untuk modifikasi pelajar. Oke, langkah yang harus kalian modif itu apa ya? Kalau menurut saya sih, modif itu sesuai keinginan kalian atau ya sesuai budget kalian lah. Saya nggak memaksa itu harus pakai stripping lah, harus pakai ban kecil, itu nggak harus ya, nggak harus diikuti. Karena itu untuk kenyamanan kalian saja, oke? Nah, di sini saya hanya mengulas saja apa saja sih yang harus dimodif di motor gitu ya. Oke, di sini di video ini saya akan mengulas ya tips-tipsnya modifikasi apa aja itu. Langkah-langkahnya saya akan beritahu di video ini. Tapi sebelum kalian menonton video ini ya, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena ya kalian menambah 1 subscriber itu sangat berarti bagi saya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Vlog Bagus TV, oke? Langsung aja kita yang pertama. Yang pertama itu dari stripping ya, Dari stripping itu kalian harus nggak boleh pakai stripping kartun gitu ya, modelnya kayak Doraemon, kayak SpongeBob. Itu nggak boleh menurut saya. Menurut kalian lagi balik ke selera masing-masing, oke? Itu harus pakai, misalkan kalau Vario kan pakai klik gitu ya, klik itu dari Thailand. Dan kalau Mio Amor. Misalkan kalau Beat tuh Icon gitu kan, Icon. Nah, seperti itu bisa dibilang baby look ya. Karena itu ciri khasnya Thailand, oke, Thailand. Nah, kalau kayak stripping kartun itu saya sih nggak bilang itu nggak baby look ya. Terserah kalian aja menyebut yang itu motor apa. Tapi menurut saya itu ya lebih cocoknya itu pakai stripping kayak di Thailand itu ya. Saya nggak sarankan untuk yang kartun itu. Kenapa? Yang kartun itu ya bisa dibilang bukan mode baby look ya, mode baby look. Nah, oke. Yang kedua dari ban itu saya sarankan harus ban kecil lah. Karena kenapa? Itu menurut kalian aja safety yang mana tuh. Kayak saya itu yang Mio saya itu kan pakai ban depan ukuran 80/90. Kalau ban belakang 90/90 ring 14, sama-sama ring 14 ya, ban depan ban belakang, oke? Menurut saya sih kalian nggak harus pakai ban kecil. Karena kenapa? Ban kecil itu berbahaya bagi saya, berbahaya. Misalkan kalau kalian menikung itu ya, tikungan tajam, kalian nggak sengaja bisa ya terjadi kecelakaan, misalkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, lebih berbahaya kan, Nah, itu saya sarankan nggak, terserah kalian sih mau mode pakai ban kecil atau ban besar. Kalau menurut saya mending pilih safety nya teman-teman. Karena kenapa? Supaya kalian aman di jalan ya. Kalau motor pakai Arian lah, terserah kalian pakai ban ukuran berapa. Tapi saya sarankan pakai ban besar ya, jangan terlalu pakai ban kecil, itu kan bisa bikin berbahaya bagi teman-teman dan untuk rider yang lain, oke? Atau yang orang-orang yang di jalan itu bikin berbahaya. Nah, bisa terjadi menyebabkan kecelakaan seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang ketiga, kalian itu ya nggak pakai gini ya, pakai part itu nggak harus pakai yang tutan. Yang tutan nggak perlu, karena yang tutan itu ya harganya itu cukup mahal ya. Seperti saya sarankan kalian pakai itu yang standar yang chrome ya, standar yang chrome itu kurang lebih harganya sampai 35 ribuan ya. Kalau yang tutan bisa 50 ribuan gitu ya, tergantung isi dompet kalian sih. Tergantung isi dompet kalian. Ya saya sarankan sih pakai yang chrome ya, karena kenapa? Yang chrome itu lebih simpel menurut saya. Nah, lebih simpel. Nanti kalau saya ada budget sih saya pasti ganti ya yang chrome di Mio saya, oke? Nah, yang itu tuh kalau motor-motor untuk ari-arian itu boleh lah pakai yang chrome. Kalau pakai tutan kan sayang itu, nanti warnanya bisa pudar. Kayak spion di Mio saya itu kan pudar warnanya. Ya pudar kan udah lama. Nah, yang keempat itu kalian nggak harus pakai apa ya, behel yang kayak tuton gitu. Kalian bisa pakai behel ya apa aja lah. Misalkan kalau beat tuh kan pakai beat Malaysia gitu tuh.
Itu kan yang chrome ya, yang chrome itu kenapa yang lebih elegan menurut saya teman-teman, lebih elegan. Karena kenapa yang chrome itu kan cocok ya, cocok untuk harian, dan ya simpel aja dilihat gitu ya, simpel. Kalau yang two tone itu gimana saya lihat ya, memang sih bagus ya kalau untuk harian, tapi rata-rata kalau yang two tone itu dipakai untuk kontes teman-teman, kontes. Kalau untuk harian itu mendingan yang chrome, saya jamin itu awet sekali. Nah, yang chrome itu awet. Dan kita beralih ke plat nomor. Plat nomor itu saya sarankan kalian jangan pakai plat yang kotak itu yang di belakang tuh. Kalian pakai plat yang kotak yang ada Thailand itu ya, bahasa Thailand itu. Saya sarankan sih enggak ya. Karena kenapa? Kalian berbahaya bagi di jalan dan bisa kena tilang gitu ya. Saya sarankan kalian mending kalian pasang bingkai itu, ganti pakai bingkai yang warna gold misalnya ya, warna gold. Yang kayak gitu sekitar ya 150 ribuan lah. Nah, kalau plat yang kotak-kotak itu kan bahaya ya. Tuh bahaya risiko kena tilang, itu maksud saya, kena tilang. Nah, kena tilang. Kan itu biasanya kalau plat-plat kotak kayak gitu dipakai buat kontes ya, biasanya pasti buat kontes. Nah, kita beralih lagi ke jok. Jok kalian bisa menggunakan jok Bickers ya, Bickers. Karena kenapa jok itu saya bilang murah teman-teman, murah. Jok Bickers itu cocok untuk harian ya, cocok sekali. Jok Bickers yang karbon ada juga, yang glossy ada juga ya, yang glossy. Nah, kalian bisa menggunakan itu teman-teman, harganya itu ya terjangkau lah. Sesuai selera, balik lagi ke selera teman-teman mau pakai yang mana. Saya sarankan itu yang low budget ya. Nah, kita beralih ke VPR. Kalian itu nggak perlu ya masang VPR. Nah, karena kenapa? Menurut saya itu berbahaya VPR. VPR kan freezer apa namanya untuk bensin itu teman-teman, saya lupa namanya. Yang jelas VPR itu bahaya digunakan untuk harian. Karena kenapa? Itu bisa menyebabkan bocor dari selangnya dan bisa berbahaya untuk motor teman-teman atau motor kalian. Nah, saya sarankan jangan menggunakan VPR untuk harian ya. Kalau untuk kontes sih terserah kalian ya, Nah, dari mulai gini ya, dari depan kan ya pakai apa ya? Misalkan dari pengereman tuh kalian pakai pengereman standar juga bisa ya, standar. Kalau pakai harian sih saya sarankan pakai standar. Karena kenapa? Yang standar itu lebih awet digunakan dan lebih ya percayalah. Karena kenapa? Karena itu kan sudah SNI Standar Nasional Indonesia. Sedangkan yang untuk ya modifikasi yang lain lah, saya nggak nyebut namanya ya. Nah, misalkan dari pengereman kayak gitu kan biasanya untuk harian ya, saya kan bilang di sini kan, saya bilang untuk konsep untuk low budget kan ya, low budget. Nah, saya sarankan sih pakai pengereman yang standar. Karena kenapa? Pengereman standar itu udah menurut saya bagus sekali teman-teman. Saya pakai di Mio saya itu ya, udah lama saya pakai pengereman standar ya, standar. Saya pakai aman-aman aja, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ke bagian shock depan. Kalian bisa menggunakan shock standar. Karena kenapa? Shock standar itu juga lumayan bagus teman-teman, lumayan empuk. Saya pakai ya, itu menurut pemakaian teman-teman aja ya. Saya sarankan kalian jangan menceperkan motor kalian, karena menceperkan itu bisa membahayakan motor kalian, atau ya kasihan pada motor kalian ya, umur motor kalian bisa pendek. Dan kalau motor ceper ya, anggapnya motor ceper, kalian pendekin shock depannya, itu kan bisa berbahaya ya. Motor depan pendek itu bisa beban motor itu berat depan, jadinya berat depan. Kalau berat belakang enggak, itu kan motor kalian kan jadi kayak gini, berat depan jadinya teman-teman, berat depan. Kasihan motor kalian, jadi lama-lama cepat rusak jadinya ya, kasihan. Saya sarankan kalian pakai shock standar atau ya shock dari bawaan pabrik, dan jangan diceperin motor kalian. Saya sarankan ya, jangan diceperin.
karena itu bisa merusak motor kalian. Nah, tadi sok saya sarankan saya mending pakai sok ori, karena sok yang kopi-kopi seperti kopi Etestek itu kan ya, teman saya ada pakai tapi lumayan bagus sih, awet katanya. Tapi saya sarankan untuk motor-motor yang harian itu kan kasihan uang kalian ya. Saya juga pelajar teman-teman, pelajar SMP kelas 9 ya, kelas 9. Nah, beralih dari sok belakang. Sok belakang saya sarankan pakai sok yang boleh sih pakai ISS yang tidak tabung ya. Yang tidak tabung itu menurut saya sih bagus ya. Yang tidak tabung itu bagus. Karena kenapa, yang sok yang tidak tabung itu lumayan awet sih, lumayan awet menurut saya. Dan pengalaman teman saya juga. Saya sarankan pakai sok biasa. Kalau pakai sok tabung itu saya sih kurang percaya. Bukan saya maksudnya menjelekkan sok tabung, bukan. Menurut saya ya, itu balik lagi ke terserah kalian masing-masing. Nah, tadi ya cukup segitu aja ya kayaknya. Untuk motor-motor standar itu ya cukup sekian. Oke. Cukup sekian video dari saya. Barangkali video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Vlog Boss TV. Oke. See you next time.